Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak Ibu sekalian, masukan-masukan yang luar biasa. Ini semangat 2026 yang sangat menggelora, walaupun disampaikan dengan lembut tapi isinya keras. Pertama, terkait dengan masukan-masukan, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan akan menjadi perhatian bagi kami. Kemudian yang kedua, yang banyak tadi di soal mengenai guru P3K, kami sudah ada pembicaraan non formal dengan Pak Menko PMK untuk nanti ada rapat lintas kementerian, paling tidak melibatkan 6 kementerian membahas mengenai guru P3K ini, karena memang ini harus diselesaikan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Termasuk juga guru-guru P3K, itu ya baik yang paruh waktu maupun yang penuh waktu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan revitalisasi 2026, yang tadi kami sampaikan 11.000 sekian itu kan sudah aman di anggaran 2026 dan kami rencanakan Februari sudah kita mulai. Sehingga tidak menunggu akhir tahun. Karena yang dulu yang 16 sekian itu kan memang di APT sehingga pelaksanaannya agak akhir, tapi alhamdulillah sekarang penyelesaiannya sudah di atas 95%, 100%, bahkan kami targetkan di akhir Januari ini sudah sekitar 98% selesai. Beberapa ada yang molor sampai Februari, tapi itu terpantau karena faktor cuaca memang tidak bisa dihindari. Kemudian yang di daerah-daerah yang terdampak bencana, kami berusaha untuk melakukan akselerasi. Sekedar informasi umum, untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, pembelajaran sudah berlangsung 100%. Hanya memang belum ideal. Pertama, ada yang memang masih menumpang di sekolah lain. Atau yang kedua, belajar di sekolah sendiri tetapi sistemnya shift. Jadi ada yang pagi, ada yang sore, ada juga yang masih belajar di tenda. Tapi untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat semuanya sudah mulai pembelajaran walaupun memang belum ideal. Nah, untuk Aceh 95% sudah belajar, sudah mulai pembelajaran, dan yang belum itu memang ada di terutama di Kabupaten Aceh Tamiang memang ada yang mengalami kerusakan yang sangat berat, yang itu kami barusan tadi rapat eh, dengan Kasat untuk bisa bekerja sama percepatan penyelesaiannya, karena memang kondisi dan kerusakannya perlu perhatian dan juga perlu kerjasama lintas kementerian. Kemudian yang terkait dengan, mungkin Pak Fikri agak singkat saya sampaikan, insya Allah tidak terjadi Pak, insya Allah pokoknya aman lah insya Allah Pak. Itu cara media aja gitu, dan kami sampaikan bahwa setiap buku yang diterbitkan kementerian itu dikurasi oleh tim yang kami bentuk secara khusus, dan insya Allah tim ini bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya terkait dengan Permendikbud nomor 6 2026, memang soal kekerasan jenisnya dan juga beberapa hal itu tidak kami sebutkan di situ, tetapi nanti itu akan kita pastikan masuk di aturan pelaksanaannya, Prof. Furtasam, sehingga nanti bentuk-bentuknya apa dan sebagainya, karena itu memang sangat teknis dan dalam beberapa hal justru kalau dijelaskan detail malah dicontoh mau dilakukan berdasarkan evaluasi kami seperti itu, sehingga itu tidak masuk di batang tubuh permen tapi nanti di dalam peraturan pelaksanaannya akan tetap itu kita cantumkan. Termasuk misalnya ada masukan kenapa tidak ada lagi satgas-satgas dan seterusnya, karena semangat dari Permendikbud 6 2026 itu adalah pendekatan lebih humanis, komprehensif dan partisipatif dengan penguatan guru sebagai guru wali, karena eh, semua guru punya tanggung jawab melaksanakan tugas keBK-an walaupun bukan guru BK. Dan tugas keBK-an itu merupakan bagian dari tugas yang dihitung sebagai pemenuhan jam mengajar. Sehingga tidak ada lagi cerita-cerita lama, misalnya murid berantem, gurunya mendiamkan, karena itu dihitung sebagai pemenuhan jam mengajar.
termasuk peningkatan kompetensi guru. Guru-guru itu sekarang ada 1 hari belajar guru. Yang guru belajar itu dihitung juga dengan pemenuhan yang 24 itu. Sehingga dengan 1 hari belajar guru itu, maka guru akan bisa terus meningkatkan kualitasnya, kompetensinya melalui MGMP atau KKS yang difasilitasi oleh UPT-UPT kementerian di provinsi atau oleh guru-guru yang sudah kita latih di tingkat nasional. Jadi insya Allah itu menjadi perhatian kita. Kemudian PIP yang belum tambah, Pak Kiai, itu bagian dari perjuangan kita. Memang waktu itu sudah kita usulkan di anggaran yang saya ingat dulu sempat usulan kita kan 100 T sekian, tapi kemudian terjadi jamak kosor. Dari 100 menjadi hanya 50, jadi ada kosornya di situ. Nanti kita perjuangkan lagi lah supaya supaya itu jamak kosor. Itu yang memang kita perjuangkan lagi Pak Kiai, tetapi kami tetap berkomitmen untuk bagaimana PIP ini dapat dapat diterima secara langsung oleh para murid yang berhak menerimanya dengan pemutakhiran data dan juga kerjasama dengan Bank Himbara yang semakin baik lagi di masa yang akan datang. Kemudian ini Bu Kurniasi, saya kebetulan baru pulang dari Australia kemarin, dapat izin Pak Presiden untuk libur. Itu saya memang sudah bicara banyak anak-anak kita yang tidak hanya anak pekerja migran ternyata Bu, anak diplomat juga ada banyak bermasalah yang terkait dengan pendidikan mereka, sehingga kami berencana untuk nanti PKBM di luar negeri akan kita hidupkan lagi dengan skema seperti PKBM di Indonesia. Dan sudah kami lakukan pembelajaran jarak jauh untuk anak pekerja migran Indonesia di Malaysia Timur yang juga sudah kita laksanakan PJJ-nya dengan kurikulum Indonesia, dan mudah-mudahan itu bisa kita replikasi di negara-negara yang lainnya. Tapi untuk khusus yang tadi sampaikan Bu Kurniasih, memang kami perlu untuk memperluas pendidikan itu dengan PKBM yang ada. Bahkan ini tidak hanya di luar negeri, yang di dalam negeri juga. Karena ternyata angka tidak sekolah kita cukup tinggi dan sebagiannya itu bukan semata-mata karena ekonomi, tapi sebagian karena ada alasan kultural, misalnya menikah di usia muda, atau sebagian karena geografi dan sebagainya, sehingga PKBM dalam bentuk program-program kesetaraan dan kursus-kursus akan kami tingkatkan lagi, dan itu yang memang serapannya agak rendah. Tadi ada pertanyaan soal itu karena memang hal seperti ini belum menjadi bagian dari capaian yang mudah-mudahan ke depan bisa kita tingkatkan. Dengan PKBM itu ternyata terutama program kesetaraan, paket A, paket B, paket C itu alhamdulillah pesertanya banyak. Saya baru pulang dari Majalengka, ada PKBM yang dikelola oleh temannya Pak Lalu, ternyata sampai ratusan, 300-an lebih. Dan yang paling banyak itu paket C, dan banyak anggota dewan yang juga lulusan paket C. Ini cerita dari pengelolanya Pak Lalu. Jadi coba ini mau kita atur. Ya ini laporan dari penyelenggara Bu Ketua. Tetapi mau kita atur karena apa? PKBM ini mendapatkan BOP. Jadi semua murid di PKBM itu di kesetaraan mendapatkan BOP, sehingga harus kita daftar dan kita pastikan tidak boleh ada yang jamak kosor mukodam gitu. Dan memperkosor taktim. Paket C-nya lulus, paket C-nya lulus lebih dulu sebelum paket B. Karena ada saking majunya, C-nya dulu, B-nya menyusul. Nah, ini kami pastikan ke depan tidak terjadi lagi. Tapi ini cara yang kami lakukan untuk angka putus sekolah bisa kita kurangi dan angka lama belajar juga dapat kita tingkatkan. Dengan PKBM yang kami juga ada direktorat khusus yang memang menangani masalah pendidikan informal dan non formal. Kemudian yang tadi teknis-teknis menyangkut guru yang sudah S1 sebagainya, nanti mungkin tertulis saja Bu Nunuk ya, tertulis. Kemudian juga laporan dari Pak Lalu untuk NTB. Memang kami sedih juga Pak lihat gedung yang sudah sebagus itu kemudian harus kita tinggalkan, itu memang sedih sekali, dan memang harus ada solusi yang yang adil lah gitu supaya semuanya dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian TKA
ini singkat saya sampaikan memang tujuannya adalah untuk akademik ya, tes kemampuan akademik. Dan ini memang baru pertama kali kami selenggarakan. Pesertanya tadi kami sampaikan 97, sekian persen dari sekian juta murid SMA, Madrasah Aliyah, SMK, dan paket C itu juga pada ikut. Jadi paket C juga banyak yang ikut TKA. Yang serapan anggarannya mungkin nanti disampaikan oleh Pak, tertulis saja ya, tertulis. Kemudian yang AN tahun 2026 ini bukan mereka menjawab dua, tetapi kita ikutkan gitu. Sehingga setelah dia menyelesaikan tes TKA-nya, kemudian dia menyelesaikan AN-nya. Jadi tidak dua hal yang terpisah dan tidak ada konsekuensinya terhadap penambahan anggaran. Dan ini memang kami lakukan karena hitungannya memang harus dilakukan pada tahun ini. Karena kan itu memang berjangka pelaksanaannya, ya. Betul ya. Jadi itu dua hal yang berbeda dan tanggal 27 Januari ini kami akan mengumpulkan dinas-dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota untuk koordinasi pelaksanaan TKA tingkat SD dan tingkat SMP di tahun 2026. Kemudian terkait dengan TKA itu kami menggunakan prinsip assessment for learning. Jadi assessment itu kan ada assessment of learning, yang tadi capaiannya nilainya berapa itu, kemudian for learning setelah tahu hasilnya, terus kita dimanfaatkan untuk peningkatan mutu. Memang ini banyak catatan, kami juga memang melihat ada banyak yang harus kita sempurnakan, terutama memang eh, TKA ini kan memang tadi disampaikan oleh Ibu Ledia memang high stake, soalnya memang higher order thinking skill, tapi itu soal standar yang seperti soal PISA. Jadi PISA kita rendah itu sebagainya juga memang belum matching itu. Jadi misalnya begini, anak-anak kita ketika menghitung 3 kali 3 sama dengan 9, itu mungkin cepat. Tetapi kalau Bu Hetifah memiliki tiga tiga anak aman Bu, kalau tiga istri yang tidak aman Bu. Saya begitu. Kemudian yang satu ini agak dinarasikan, dia sudah bingung menangkap kalimatnya itu. Nah karena itu, mohon maaf ini contohnya jadi itu ya. Itu memang anak-anak agak lemah di situ. Karena itu ketika tadi dikaitkan dengan deep learning kan baru kita mulai tahun ini. Dan itu pun belum semua sekolah menerapkan deep learning karena pelatihan-pelatihan masih kami terus selenggarakan. Sehingga hasil dari deep learning itu mungkin baru akan kelihatan 2 atau 3 tahun ke depan ketika ini sudah dilaksanakan untuk semua satuan pendidikan dan semua jenjang. Karena itu maka hasil TKA itulah yang menjadi input kami untuk peningkatan mutu dan juga kepala daerah, termasuk juga kepada sekolah, dan hasilnya TKA itu tidak menjadi penentu kelulusan. Karena penentu kelulusan tetap oleh masing-masing satuan pendidikan yang dasarnya adalah rapot yang dibuat oleh masing-masing sekolah gitu. Karena itu rapot dan TKA itu masih digunakan bersama-sama walaupun tentu dengan pembobotan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk TKA SLTA, dan nanti untuk TKA SD dan SMP akan menjadi salah satu aspek dalam penerimaan jalur prestasi di SPMB 2026. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan umum, dan yang lain-lain menyangkut masukan-masukan dan juga beberapa pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan secara tertulis kepada Bapak Ibu anggota Komisi 10 dan melalui Ibu Pimpinan. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang sangat baik pada tahun 2025. Mudah-mudahan kalau ada Iwan Fals kita nyanyi kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.